Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Putri Hajar Susilawati. Kali ini kita akan berdiskusi tentang penyebab rusaknya hati manusia. Dan telah hadir bersama kita yaitu Pengawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Wagiran SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak, menarik sekali tentang diskusi ini yaitu penyebab rusaknya hati manusia. Dapat dijelaskan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i illahi samad amma ba'd. Pertama dan utama adalah kita ucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabih. Teriring doa semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya yang akan memperoleh syafaat, utamanya syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Menarik sekali pertanyaan disampaikan oleh Ibu Putri. Apa saja yang menjadi penyebab rusaknya hati manusia? Kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh ulama besar Hasan Al-Bisri dalam kitab Nasaihul Ibad, bisa kita telaah di sana. Inna fasadal qulubi an sitati asya. Sesungguhnya rusaknya hati manusia itu disebabkan oleh 6 hal. Yang pertama, yudhnibuna birajai taubah. Terus-menerus melakukan dosa dengan pengharapan taubat. Kalau kita lihat redaksi di sini, yudhnibuna, dia melakukan dosa terus-menerus secara kontinu, sementara tobatnya hanya merupakan pengharapan. Di sini taubatnya baru dalam tataran idealita, belum menjadi realita. Tobatnya baru angan-angan, belum pernah menjadi kenyataan, dan tobatnya hanya merupakan ilusi yang belum menjadi implementasi dalam hidup dan kehidupan. Padahal di keterangan lain disebutkan bahwa halakal musawifun, celaka bagi orang-orang yang menunda-nunda taubat. Oleh sebab itu ketika kita melakukan dosa, bersegera bertaubat. Dengan apa kita bertobat? Pertama, utlub mataban bin nadamah. Kita dengan penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita menghindari apa-apa yang menjadikan kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus punya niat yang kuat. Bi'azwi tarkil dzambi fi mastaqbala. Niat yang kuat untuk tidak melakukan lagi selama-lamanya. Dan ketika dosa kita itu berhubungan dengan sesama manusia yang menyangkut hakul adami, maka itu juga harus kita selesaikan. Mungkin kita menzalim orang dan seterusnya harus kita selesaikan dengan orang-orang yang pernah kita zalim. Kemudian yang kedua, penyebab rusaknya hati manusia adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Dia tahu ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia peroleh hanya untuk memenuhi otaknya sebagai pengetahuan, tidak pernah bermanfaat dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu step by step, mari ilmu yang kita peroleh kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Atau terkadang dia juga mengamalkan ilmunya, tapi ada tendensi, ada maksud-maksud tertentu yang itu tidak mukhlis, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita jaga bahwa amal perbuatan baik kita itu harus dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apapun dari makhluk. Nah, kalau kita ikhlas begitu, insya Allah nanti akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, penyebab rusaknya hati manusia adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun.
dia makan rizkinya Allah, tapi dia tidak mau bersyukur. Padahal ketika kita bersyukur, maka nikmat yang telah dicurahkan kepada kita itu akan ditambah oleh Allah. Sebagaimana disebut di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh kami dengan sungguh-sungguh akan menambahkan kenikmatan kami. Ini ada lam depan, itu lam li ta'kid, nunnya juga nun li ta'kid, penetrasi, penguatan. Sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi seandainya kita itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka siksa Allah itu sungguh berat. Nah, maka bagaimana kita ijra'un ni'mah li ta'at, menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah itu untuk bertaat, untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, untuk melaksanakan apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa saja yang menjadi larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan begitu maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan mendatangkan keberkahan dan mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, penyebab hati manusia menjadi rusak adalah wa ma yardawna bi qismatillahi ta'ala. Dia tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka konsepnya, idza nadhara ahdukum ila man fuddila fil mal wal khal falyanzur ila man huwa asfala minhu. Ketika kita melihat orang yang dilebihkan oleh Allah di dalam harta dan terciptanya, maka lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Ketika kita melihat ada orang yang lebih kaya dari kita, lebih materinya lebih banyak dari kita, ketika kita melihat orang yang wajahnya lebih baik dari kita atau terciptanya lebih baik dari kita, maka segeralah melihat orang-orang di bawah kita. Insya Allah kita akan bersyukur. Sebab terkadang kita sudah diberi nikmat, sudah diberi anugerah oleh Allah, sementara hati ini belum terima bahwa sesungguhnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, maka kita harus ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang terakhir yang menjadikan hati manusia itu rusak adalah wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Dia mengubur saudaranya yang telah meninggal sementara dia tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. Kita tidak bisa menghindari kematian sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Jadi kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini akan mengalami kematian. Dan kita hidup di dunia ini melaksanakan berbagai hal dalam hidup dan kehidupan ini akan sangat berpengaruh terhadap nasib kita nanti di akhirat. Oleh sebab itu kita harus berupaya bagaimana kita mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kehidupan kita di akhirat dengan beramal sholih, dengan beriman beramal sholih. Insya Allah maka kita akan memperoleh sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Tetapi ketika kita tidak bisa mengambil pelajaran bahwa akhir kehidupan kita itu adalah marak sowan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkadang ada orang itu menjadikan dunia sebagai target akhir dari kehidupannya. Padahal dunia ini adalah mazra'atul akhirah, sawah untuk akhirat. Oleh sebab itu maka bagaimana kita berupaya agar apa yang kita miliki di dunia ini adalah untuk sarana kita menggapai kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat, untuk memperoleh kemuliaan dan khalidina fiha abada. Saya kira itu yang saya sampaikan dari penyebab rusaknya hati manusia itu ada 6. Semoga memberikan manfaat, dan dari saya mungkin ada hal yang kurang berkenan, jauh dari berkenan, apalagi kalau dipandang kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi sudah sangat lengkap penjelasan oleh Bapak Haji Wagiran SAG MSI, Pengawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Semoga dapat bermanfaat. Saya Putri Hajar Susilawati undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.